Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wala quwata illa billah. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Amma ba'du, sahabat-sahabat dimuliakan Allah. Apa sajakah fitnah Dajjal? Sebelum kita masuk ke fitnah Dajjal, tolong diterjemahkan dulu secara benar. Apa itu fitnah? Fitnah bukanlah fitnah dalam bahasa Indonesia yang berarti tuduhan. Fitnatud Dajjal artinya kekacauan yang disebabkan oleh Al-Masihud Dajjal, yaitu Al-Masih yang palsu, bukan Al-Masih Isa. Jika Al-Masih Isa membawa rahmah, sedangkan Al-Masihud Dajjal, Masih yang palsu, membawa fitnah, kekacauan. Apa saja kekacauan yang disebabkan, yang dimunculkan oleh Dajjal? Banyak sekali. Mulai dari awal Nabi Adam sampai akhir Nabi Isa, semua fitnah, semua ujian, semua bala, semua kebobrokan yang dulu pernah ada dikumpulkan di akhir zaman. Semua kebobrokan itu, semua kekacauan itu ada di akhir zaman. Itulah yang disebut dengan fitnatud Dajjal. Itu sebabnya Sayyidina Musa kalimullah, ketika beliau memarahi pengikutnya dengan kemudian memberikan jalan tobat dengan mereka membunuh diri mereka sendiri, lalu menarik jenggot saudaranya sendiri, yaitu Sayyidina Harun, wazirnya beliau, wakilnya beliau. Tapi beliau tidak kemudian memegang jenggotnya Dajjal jika memang dia berjenggot, tapi tidak ada riwayat dia berjenggot. Kita tidak menemukan dia berjenggot. Dan juga tidak ada riwayat bahwa Nabi Musa memukulnya. Nabi Musa ini sosok yang kuat, tapi tidak pernah kemudian memukul Dajjal. Ada apa gerangan? Malah beliau mengatakan, ma khatbuka ya Samiri? Wahai Samiri, nama kecil daripada Dajjal. Ada apa denganmu? Ma khatbuka? Apa masalahmu? Betapa mesranya, betapa lembutnya Nabi Musa yang sangat tegas itu ketika menarik jenggotnya Sayyidina Harun, tapi ketika Al-Masihu Dajjal Samiri hanya ditanyakan ada apa? Padahal dialah otak daripada kemusyrikan orang-orang Bani Israel ketika 40 hari ditinggal Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa tahu dalam salah satu wahyu yang diturunkan Allah kepadanya bahwa bukan dialah yang akan membunuh nanti Samiri. Yang membunuh Samiri atau Al-Masihud Dajjal itu adalah Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad lebih tepatnya. Itu sebabnya Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah jadikan aku Nabi akhir zaman. Allah tidak terima, sudah ada. Maka beliau berdoa, jadikan aku umat Nabi akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jika Nabi Musa berdoa menjadi umat akhir zaman, apakah saya, antum pernah berdoa seperti itu? Kita nggak pernah berdoa, atau mungkin kita tidak tahu bahwa kita dulu di alam arwah pernah meminta. Namun Allah kemudian memberikan hadiah. Namun tantangannya juga berat. Kita terlahir di zaman penuh mara bahaya, penuh pancaroba, fitnatud Dajjal. Sebut saja apa saja, kekacauan pada nabi mana saja, nabi siapa saja, pasti ada di akhir zaman ini. Apa kekacauan yang dulu di zaman Nabi Adam, saudara bunuh saudara, ada di zaman ini. Dulu ada orang melakukan maksiat ini, maksiat itu, apapun maksiatnya terkumpul di umat akhir zaman. Itulah fitnah Dajjal. Maka sebut saja apa kekacauan yang terjadi di semua negeri, itulah fitnah Dajjal. Namun fitnah ini ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Sekarang dengan adanya pandemi yang berkembang di seluruh dunia sehingga menyebabkan ketidakadilan di mana-mana, aniaya berkembang di mana-mana, maka ini adalah akhir daripada fitnah yang wusta, kekacauan yang menengah. Nanti akan muncul setelah ini kekacauan yang kubra, yaitu khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Namun sebelum itu, teman-teman sahabat bukan Allah, tidak mudah. Akan ada masa paceklik. Ketika itu, apa kata Nabi? Ana hajijun alaikum. Seandainya aku bersama kamu, tentu aku menjadi hujah kalian. Jika tidak, maka seorang muslim harus berjuang dengan dirinya sendiri.
Kejadian apakah itu? Di saat orang tidak hanya mempertaruhkan makan, lapar, haus, tapi mempertahankan iman. Nerakanya surga, surganya neraka. Airnya api, apinya air. Nanti akan muncul orang-orang merasa dirinya masih beriman, tapi dia sudah kufur. Dia masih merasa berislam, ternyata dia sudah fasik. Dia merasa sudah mengikuti Al-Mahdi, ternyata yang diikuti adalah Ad-Dajjal. Nanti akan muncul macam seperti itu. Inilah zaman puncaknya fitnah sebelum keluar fitnah sumbernya, yaitu Al-Masihud Dajjal. Semoga Allah menjaga kita. Maka bacalah doa di akhir sebelum Assalamualaikum dalam sholat kita. Allahumma inna a'udzubika min fitnatil qabri wa azabin nar wa fitnati masihid dajjal. Atau dalam hati kita baca, ya Allah, jaga aku dari azab kubur, azab neraka, dan fitnahnya dajjal. Semoga kita terjaga. Amin. Bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.